Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Tio Ananda. Saya Putra Syifa. Saudara Syifa Levis. Dia Rahma Pertiwi dari kelas 10-8. 10-8. 10-8. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Sebelumnya, Al-Quran itu ada banyak yang berpendapat tentang apa itu Al-Quran. Yang pertama ada yang bilang bahwasannya Al-Quran adalah berasal dari kata Qara'a yang artinya membaca. Ada juga yang bilang bahwasannya Al-Quran itu adalah dari kata Qarana yang artinya menggabungkan. Ada juga nih yang bilang dari salah satunya dari Baik bilang bahwasannya Al-Quran adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga mushaf-mushaf Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran ini juga mempunyai banyak nama-nama lain, termasuk pertama Kitabullah. Kitabullah yang artinya ada kitab Allah, dan ada Al-Faruq yang artinya pembeda, dan juga ada At-Tanzil yang artinya yang diturunkan. Nah, selanjutnya ada yang namanya kebenaran penurunan Al-Quran. Berapa lama sih kira-kira Al-Quran itu diturunkan sampai ke tangan kita? Ada yang bilang bahwasannya Al-Quran itu diturunkan selama 20 tahun, 22 tahun, atau 25 tahun. Dan ada juga yang bilang bahwasannya diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ada juga yang bilang kalau bahwasannya Al-Quran itu diturunkan selama 3 langkah, yaitu pertama di Lauhul Mahfuz, ke Baitul Izzah, lalu ke Malaikat Jibril, baru ke dunia. Penurunan Al-Quran ini bisa terjaga sampai sekarang melalui 3 zaman penurunan Al-Quran. Yang pertama ada zaman Nabi Muhammad SAW, yang kedua ada zaman Abu Bakar As-Siddiq, yaitu ketika mulai dikumpulkannya mushaf-mushaf Al-Quran, dan ada juga zamannya Utsman, yaitu mulai terbentuknya satu mushaf yang banyak bernama Mushaf Utsmani. Lalu selanjutnya adalah keautentikan Al-Quran. Al-Quran itu otentik, yang artinya kitab suci ini terjaga keasliannya dan tidak pernah berubah sejak diturunkan. Jaminan ini datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Jaminan ini didukung oleh kebuktian nyata, di antaranya adalah yang pertama, tantangan nyata tandingi. Jadi Al-Quran itu menantang manusia untuk membuat karya yang serupa, namun hingga kini tidak ada yang mampu menandingi keunikan redaksinya dan gaya bahasanya. Lalu yang kedua, dukungan sejarah. Jadi sejarah Al-Quran diturunkan itu mulai dari diturunkan, diajarkan, dan dihafalkan sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga sampai sekarang. Lalu yang terakhir adalah jumlah penghafal. Jumlah penghafal hafiz atau hafizah yang sekian meningkat dari masa ke masa menunjukkan bahwa Al-Quran adalah terjaga keasliannya dan mudah untuk dipelihara. Singkatnya, keautentikan Al-Quran adalah kitab suci yang terjaga kemutlakannya dan diyakini sepenuhnya oleh umat Islam sebagai pedoman hidup dan terjaga kemurniannya. Lalu selanjutnya kemukjizatan Al-Quran. Pertama-tama, mukjizat itu apa sih? Nah, mukjizat itu berasal dari bahasa Arab. Ya jaza'u jizu dan ijazatan, yang artinya melemahkan. Nah, konteks melemahkan dalam artian mukjizat itu adalah melemahkan hati kita. Sementara secara istilah, mukjizat berarti suatu kehebatan atau suatu keluar biasaan yang hanya dimiliki oleh nabi dan rasul. Oke, selanjutnya mukjizat dibagi menjadi 2, yaitu mukjizat hizi atau mukjizat nyata, lalu yang kedua mukjizat maknawi, yaitu mukjizat yang tidak nyata. Mukjizat hijzi itu mukjizat yang dapat kita rasakan, kita pegang atau kita sentuh. Intinya itu berbentuk fisik. Mungkin sudah tidak bisa dirasakan lagi manfaatnya sampai sekarang, tapi masih bisa kita ingat dalam kisah-kisah. Lalu selanjutnya mukjizat maknawi. Mukjizat maknawi itu mukjizat yang tidak bisa kita pegang, kita sentuh secara fisik, namun kita dapat memaknakannya dalam hati. Contoh mukjizat hizi atau yang nyata adalah tongkat Nabi Musa yang membelah lautan. Lalu selanjutnya adalah mukjizat maknawi. Contohnya adalah Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu adalah mukjizat maknawi, di mana Al-Quran itu memiliki beberapa aspek-aspek kemukjizatan. Yang pertama adalah hukum. Yang kedua adalah gaya bahasa. Al-Quran memiliki penyampaian bahasa yang unik dari semua syair-syair Arab lainnya. Lalu ada yang namanya kesempurnaan syariat, ada sains, dan ada sejarah. Sebagai mukjizat, Al-Quran memiliki isi dan kandungan yang menarik. Salah satu pokok ajaran yang diajarkan di dalam Al-Quran adalah akidah, kajian akidah. Itu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat
Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu selanjutnya ada pokok kandungan ibadah. Nah, ibadah ini dibagi menjadi dua. Ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh adalah ibadah yang telah dicantumkan tata caranya di dalam Al-Qur'an. Lalu ibadah ghairu mahdhoh adalah ibadah yang tidak dicantumkan tata caranya di dalam Al-Qur'an. Untuk ibadah mahdhoh itu dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 mengenai puasa. Lalu untuk ibadah ghairu mahdhoh dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104, itu yang menyuruh kita untuk saling mengingatkan untuk berbuat kebajikan dan melarang daripada yang salah. Salah satu kajian yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah sains. Kajian sains itu memiliki contoh surat, yaitu Al-Mujadalah ayat 11, di mana Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan mengenai Allah yang akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat. Selain itu, ada juga kajian akhlak. Contoh surat dalam kajian akhlak yaitu Al-Isra ayat 25 yang menjelaskan mengenai akhlak dan adab terhadap orang tua. Selanjutnya ada kajian muamalat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Nisa dan Al-Baqarah mengenai hutang piutang. Lalu ada juga kajian hukum. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah mengenai hukum pembunuhan dan hukum pencurian. Lalu yang terakhir ada kajian sejarah. Contoh suratnya yaitu Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 10 mengenai kisah perjuangan Ashabul Kahfi. Al-Quran adalah lafaz atau firman-firman Allah yang berbahasa Arab yang mengandung banyak sekali kemukjizatan serta bacaan-bacaannya tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada atau hati orang-orang yang beriman. Al-Quran juga bisa disebut sebagai pengingat atau penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Proses penurunannya Al-Quran itu dimulai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril, lalu kepada Nabi Muhammad SAW, lalu kepada para sahabat hingga saat ini. Maka dari itu banyak sekali keautentikan yang terdapat pada Al-Quran. Salah satu contohnya yaitu tak tergantikan atau tak tertirukan, di mana itu sesuai pada firman Allah pada surat Al-Isra ayat 88 yang artinya, katakanlah jika manusia dan jin itu berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, maka mereka tidak akan bisa untuk mendapatkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama yang lainnya. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Bila fisabilil haq wastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.